Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Akris Sanisa Febrianti dengan NIM 21102010054. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang logo rebranding project yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Rebranding logo ini melalui 6 tahap. Yang pertama yaitu research, brainstorming, konseptualisasi, sketsa, rough design, dan yang terakhir adalah final artwork. Masuk pada tahapan yang pertama yaitu research. Sebelum melakukan rebranding logo, tentunya saya melakukan menggali informasi lebih dalam pada perusahaan yang akan saya rebranding. Saya memilih Denblank sebagai salah satu brand yang akan saya rebranding logonya. Denblank merupakan sebuah brand lokal yang memprioritaskan kualitas, kenyamanan, minimalis, dan timeless style. Nah, brand ini bergelut pada industri retail, pakaian dan busana serta telah berdiri selama 10 tahun. Di mana Denblank ini berdiri sejak tahun 2012. Pada saat ini, Denblank ini memiliki pengikut kurang lebih 810.000 followers pada Instagramnya @denblank. Denblank memiliki kantor pusat di Depok, Jawa Barat, dan merupakan perusahaan tertutup dengan jumlah karyawan 11-50 orang. Setelah belasan tahun Denblank masuk dalam industri fashion, ternyata Denblank ini menyimpan berbagai macam cerita yang sangat menarik. Awalnya, mereka menawarkan produk yang mereka hasilkan pada aplikasi BBM, di mana aplikasi tersebut pada saat itu digunakan oleh beberapa orang. Mereka hanya menjual sebanyak 12 pakaian saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Denblank mengikuti beberapa pameran dan bazar. Misalnya Indonesian Fashion Week, kemudian Local Fest, dan juga market museum, dan sebagainya. Nah, usaha tersebut dilakukan Denblank untuk memperluas market mereka, mengenalkan produk-produk yang mereka hasilkan kepada masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Denblank ini bukanlah nama sejak awal berdirinya perusahaan Denblank. Ternyata, awal mula berdirinya perusahaan ini dinamai Blankaware, namun pada tahun 2017, mereka dituntut akan masuk jalur hukum karena ada kesamaan pelafalan dengan brand lainnya. Nah, kemudian dengan beberapa pertimbangan, mereka tetap mempertahankan blank yang berarti doa karena mendefinisikan value yang mereka percaya. Kemudian nama Denblank resmi didaftarkan dan dipatenkan. Untuk menggali informasi lebih dalam, saya juga melakukan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, di mana pakaian merupakan kebutuhan pokok setiap individu. Denblank itu juga memiliki konsep pada setiap produk yang diluncurkan. Jahitan pada setiap produk pun rapi dan kokoh. Casual style yang dihasilkan oleh Denblank dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Kemudian packaging rapi, aman, dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahan. Denblank hanya memproduksi model pakaian casual dan harga cukup pricey bagi beberapa orang. Kemudian, opportunities atau peluang. Denblank memperluas jaringan konsumen dengan tidak hanya mendirikan toko secara offline, tetapi juga secara online melalui marketplace yang telah berkembang hingga saat ini. Kemudian, Denblank juga membuka lapangan pekerjaan, memperkenalkan brand lokal ke mancanegara, dan juga berkolaborasi dengan beberapa public figure. Kemudian, threat atau ancaman. Terdapat banyak pesaing, hype mode yang bersifat sementara, dan juga terdapat plagiat terhadap desain baju yang diproduksi oleh Denblank.
Setelah menggali informasi lebih dalam, saya lanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu brainstorming. Di mana dalam tahapan ini saya mengambil beberapa kata kunci dan 3 keyword yang nantinya akan dikembangkan dalam logo yang akan saya buat. 3 keyword yang saya ambil yaitu yang pertama kenyamanan, yang kedua yaitu rename, dan yang terakhir adalah kancing emboss, di mana kancing emboss merupakan salah satu ciri khas dari Then Blank. Masuk pada tahapan konseptualisasi. Saya memilih salah satu brand pakaian lokal yang bernama Then Blank dan telah menemukan 3 keyword yang akan saya kembangkan pada logo yang akan saya buat. Keyword yang pertama yaitu kenyamanan yang akan digambarkan oleh bunga tulip dan rename yang akan digambarkan oleh kupu-kupu dan kancing emboss yang akan digambarkan oleh lingkaran. Rebranding logo yang saya lakukan bertujuan agar brand pakaian Then Blank semakin mudah dikenali dan semakin dicintai banyak orang dengan identitas yang dapat merepresentasikan perjalanan mereka sejauh ini. Slogan dari logo yang saya buat yaitu Simple Fit and Give Confidence, di mana saya mengambil tema minimalis butterfly. Kemudian, konseptualisasi target audience, di mana umur yang dituju yaitu 15-60 tahun, kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berlokasi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga mancanegara. Kemudian pendapatan minimal lebih dari 2 juta, kemudian pendidikan dari SMP, SMA, mahasiswa, maupun pekerja, dan memiliki kepribadian simple, rapi, dan mengutamakan kenyamanan. Hobi dari audiens yaitu umum atau universal, kemudian minat dari audiens yaitu produktif but fashionable, dan gaya hidup mereka yaitu minimalis. Jenis font yang akan saya gunakan yaitu sans serif, warna yang akan saya gunakan yaitu kuning, hijau, dan coklat, dan tone of voice dari logo yang saya buat yaitu melahirkan logo baru atau perubahan nama bukan berarti mengubah dasar yang telah dibentuk sejak awal, tetapi tetap berpegang dengan prioritas yang ingin diberikan dan terus terbang ke jarak yang lebih jauh. Berikut benchmarking yang saya pilih sebagai referensi logo yang akan saya buat. Masuk pada tahapan sketsa, dari 3 keyword yang telah saya pilih, saya mengembangkan 4 sketsa yang nantinya akan dipilih salah satu. Kemudian masuk pada tahapan rough design, di mana dalam tahapan ini merupakan digitalisasi dari sketsa yang telah dipilih. Namun, dalam tahapan ini belum masuk pada final. Setelah melewati tahapan digitalisasi dan mendapatkan berbagai masukan, saatnya kita masuk pada tahap final artwork. Nah, berikut adalah logo final yang saya buat. Warna dari konsep logo yang saya buat ini adalah warna pertama yaitu kuning. Warna kuning melambangkan kegembiraan, keceriaan, dan semangat hidup, seperti sinar matahari yang hangat dan cerah. Kuning memberikan perasaan kebahagiaan dan keceriaan yang mewarnai hari-harimu. Kemudian hijau, warna hijau itu menyejukkan dan warna yang banyak dijumpai pada daun-daun yang bermanfaat untuk menghilangkan stres. Warna yang terakhir yaitu warna coklat. Warna coklat ini secara umum berarti melambangkan kesederhanaan, kenyamanan, kehangatan, dan juga kemewahan. Tahap konsep logo juga telah diberikan beberapa referensi apabila logo yang saya buat diaplikasikan pada beberapa background yang berbeda. Kemudian font yang saya pilih yaitu font sans serif, di mana font sans serif ini terlihat lebih bersih, kemudian modern, dan menarik. Font ini juga sering digunakan oleh merek-merek yang ingin menunjukkan sifat jujur, sederhana, dan tanpa basa-basi. Ketika ditempatkan ke tipografi dalam desain logo, sans serif ini dapat mewakili perasaan kepekaan terhadap suatu hal. Berikut aplikasi logo yang telah saya buat dalam beberapa barang. Yang pertama pada kaos, yang kedua pada amplop, yang ketiga pada paper bag, kemudian yang keempat
pada ID card, dan yang terakhir pada kop surat. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Bye-bye.